Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 20 Juli 2024 dalam Pekan Biasa yang ke-15. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kasih dan keadilan-Mu hadir secara nyata dalam diri Yesus Putra-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi pelayan dan pejuang keadilan dan cinta kasih-Mu melalui hidup kami yang sederhana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan dirinya sebagai Sang Penyelamat bagi semua orang dan tempat perlindungan bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dalam bacaan hari ini, Santo Matius Penginjil mengisahkan bahwa akibat tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus, maka banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Yesus dari dekat. Yesus menyembuhkan segala penyakit yang orang derita. Yesus rela merendahkan dirinya dan melarang mereka untuk tidak memberitahukan kepada orang lain tentang segala mujizat yang dilakukannya. Sahabat misioner, Yesuslah wajah kerahiman Allah bagi semua orang. Namun, Injil juga mengisahkan bahwa banyak orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Apakah Yesus melawan mereka? Tidak. Yesus sebenarnya mengetahui rencana yang ada di dalam hati mereka, sehingga Ia menyingkir dari orang Farisi. Sebenarnya dengan kuasa yang ada pada Yesus, Yesus bisa saja melakukan sesuatu untuk menyingkirkan orang Farisi. Tetapi Yesus mengetahui dan memahami bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang lemah secara rohani. Mereka tidak hidup menurut hukum Tuhan yang mereka ajarkan. Mereka ibarat bulu yang patah terkulai, ibarat sumbu yang pudar nyalanya. Yesus tidak mematahkan atau memadamkan, karena tujuan kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan, bukan melenyapkan. Sahabat misioner, Allah adalah penguasa yang lemah lembut, yang tetap menghendaki kebenaran. Yang jatuh dalam dosa tidak dibinasakannya, tetapi justru dirangkulnya agar selamat. Kelemah lembutan dan kebaikan Allah
dinyatakan dengan sabda, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Maka sahabat misioner, kita semua dipanggil untuk terlibat dalam menghadirkan kasih dan kerahiman Tuhan kepada sesama kita. Marilah kita berjalan dengan sesama yang lain dalam cinta kasih Allah. Kita dipanggil untuk menempuh perjalanan ini setiap hari dengan penuh kesetiaan dan sukacita. Inilah jalan belas kasih di mana kita berjumpa dengan sesama kita. Kita bergandengan tangan dengan teman seperjalanan kita, membantu untuk menegakkan kembali bulu harapan yang patah terkulai, serta menjaga sumbu iman dan kasih agar tidak padam dan tetap bernyala dan semakin bernyala, serta menjauhkan diri dari sikap saling menyingkirkan satu sama lain. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, walaupun terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita merasa bahwa sumbu kita hampir padam, kita merasa bahwa kita bagai buluh yang sudah patah terkulai. Tetapi ingat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhanlah satu-satunya pengharapan dan sumber kekuatan kita dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat menjadi anak misioner yang selalu menumbuhkan sumbu di dalam diri kita, bukan malah memadamkan sumbu yang menyala di dalam hati kita. Semoga kita dapat menjadi penyebar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.